Lu tadi bilang kalau misalnya lu sempat jadi spiritual turis, lu keliling-keliling, lu pelajarin semuanya, dan pada akhirnya lu nyaman dengan Islam gitu. Why? Gue juga nggak nyangka sebenarnya. Oke. Terus terang. Dan yang menarik adalah gue percaya sama jodoh-jodohan ya. Jadi pas gue lagi nyari spiritual turis, gue punya pertanyaan-pertanyaan labil banget umur 17 tahun. Nanyanya tuh yang enggak aja, tau gak sih? Kayak apa? Kayak misalnya, kalau universe itu gede banget, kita cuma segelintir debu, ya. Ngapain perlu ada sih? Gitu ribet amat gitu loh. Ngapain pakai diadain ya? Bener juga dong. Kalau nanti mau kiamat juga, repot amat pakai ada gitu loh. Gue dengan drama hidup gue. Gila, itu pesimis banget sih. Gak usah ada aja sekalian gitu. Saya boleh gak saya nanya sama Tuhan gitu. Kayak gitu, pertanyaan filosofis banget. Right. Dan itu gue tanyain ke pendeta, ke pastor, ke biksu, ke pemuka agama Hindu. Oh wow. Dan jawaban mereka? Kayak ada ini Taoisme, Buddha, apa macam-macam deh. Dan jawaban mereka macam-macam. Tapi gak tahu kenapa waktu itu gue gak pernah sampai bener-bener merasa terjawab. Dengan cara jawab mereka yang berbeda-beda. Karena pastinya juga gak pernah dijawab bener-bener. Pasti kiasan dan industri gitu-gitu kan. Karena pastinya juga gak pernah dijawab bener-bener. Pasti kiasan dan industri gitu-gitu kan. Cuma ada satu yang gue gak nyangka banget adalah tante gue tuh ngajakin gue ke pengajiannya dia. Terus di situ ada Pak Ustadz yang lumayan pembahasannya tuh logis banget gitu loh. Gue anak filsafat, gue perlu yang logis gitu kan. To my own surprise, jawabannya dia terhadap pertanyaan gue itu kok gue nyes banget dan terjawab banget. Which is gue lupa juga jawabannya dia apa. Oh gila lu. Tapi gue pokoknya lu anti klimaks banget. sorry, mohon maaf. Nanti gue akan tanya lagi deh sama si bapak itu. Oke, ini stop dulu. Ini anti klimaks banget. Sampai hari ini dia masih belum kasih tahu gue jawabannya, dan dia lupa juga gitu. Tapi ini pertanyaannya, kalau alam semesta itu gede banget dan manusia itu hanya segelintir debu, kenapa kita itu harus ada? Kalau pada akhirnya toh akan kiamat juga. Nah, gue pengen tahu kalau misal menurut kalian yang lagi nonton, jawabannya apa? Tolong dong tulis di kolom komentar. Oke, yuk kita lanjutin lagi interview kita sama Dian Sastrowardoyo. Tapi yang menarik adalah dia menjawabnya pakai buka kitab, Bo. Wow. Kitab Al-Quran dan kitab Injil, Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama. Dia ngajakin kita semua baca ini. Bayangin ini semua 3 kitab ini sebenarnya dari Tuhan yang sama, nabi-nabinya ini. Jadi betapa sebenarnya yang perlu kita cari itu adalah hikmahnya gitu loh. Jadi even I don't know ya, tapi murid-muridnya dia yang emang muslim dari kecil pun berguru sama dia jadi lebih toleransi dan lebih terbuka pikirannya. Dan itu indah banget menurut gue. For somebody yang baru datang dari ibaratnya agama lain gitu ya. Oh ternyata toleransi ya nih agama ini gitu loh. Jadi gue langsung yang gue mau belajar nih dari bapak ini karena dia dalam banget, maksudnya kebuka banget pikirannya dan bisa memuaskan dahaga kepenasaranan gue gitu. Jadi akhirnya boleh deh saya mau belajar sama bapak. Ya kalau belajar sama saya harus sholat 5 waktu. Kamu mau nggak? Gitu. Dan nanyanya gitu lagi. Wow. Saya pikir-pikir dulu ya pak ya. Gitu. Akhirnya boleh deh, mau deh pak. Gitu. Soalnya gue pas lagi nyari-nyari orang juga nggak ada yang benar-benar bisa menjawab interest gue yang segitu ribetnya itu. Dan akhirnya bener. Dan intinya adalah yang gue pelajari adalah kenapa gue akhirnya menemukan di Islam. Karena Islam yang gue belajar dari guru gue ini adalah basically pasrah. Berserah. Ya. Jadi lu baca The Life of Pi gak sih? Gue gak baca tapi gue nonton. Dia punya 3 agama itu orang. Oh wow. Anak itu. Dan dia percaya yang nyelamatin dia dari bencana itu adalah karena kepercayaan dia yang kuat banget sama Tuhan. Kenapa dia kuat banget? Karena dia punya 3 agama, dia jalanin 3-3-nya. Kalau dia emang sedeng. Dia Hindu, Kristen sama Islam. Tapi yang menarik, gue setuju banget yang dia dapet di Islam. Kalau di Kristen dia belajar tentang compassion dan cinta kasih. Dari cinta kasih basically. Tapi dari Islam dia menemukan hubungan yang sangat-sangat penuh cinta dan romantis sama Yang Maha Kuasa.